Skin, Shanghai, dan juga Beruf House ya. Dan terakhir yang kita bahas adalah tentang komposita atau hubung kata yang digabung-gabungkan. Contohnya adalah Frankenhaus dari kerang dengan house. Terus kemarin ada apa lagi? Misalnya Winterjacke, Can Esin, dan lain sebagainya. Nanti kamu tinggal dulu, tinggal diulang lagi, karena secara materi di kapitel 8 udah semua ya. Kapitel 8 kita udah belajar tentang apa aja, menanyakan keterangan dari orang, yaitu tentang umur, usia, dan visi. Kalau umur kita bisa ngomong, ya, itu, ini juga menunjukkan secara survivor. Lalu, mikrosusu artinya adalah seberapa tinggi kamu. Ibin, unmented, food safety. Misalnya, we will artinya adalah berapa berat kamu. Ibiga, 350 kilo. Contohnya seperti itu. Lalu kemudian ada Gespräche beim Arzt. Gimana sih cara kita melakukan dialog ketika kita di dalam situasi di rumah sakit? Ini ada beberapa contoh, ada art dan nursingnya, pasien dan pasiennya, dan lain sebagainya. Nanti tinggal kamu lihat. Jangan lupa kita di dalam penggunaan kalimat kemarin juga belajar yang namanya modal verben. Ada modal verben durven, wollen, yang mana kita memberikan anjuran atau saran menggunakan modal verben tersebut. Nah, dalam menggunakan atau memberikan anjuran, selain kita menggunakan modal verben, ada juga bisa menggunakan imperatif. Tapi imperatif itu tidak begitu sopan sebenarnya ya. Biasanya kita menggunakan modal verben biar lebih sopan kita. Nah, di sini adalah bentuknya penggunaan modal verben atau imperatif, yaitu untuk erlaubnis, yaitu memperbolehkan, gebote atau yang tidak diperbolehkan dan yang dilarang gitu ya. Dan juga imperatif, kemarin juga kita belajar ada bentuk do, ada bentuk ir, ada bentuk zi, ada imperatif gimana cara bikinnya, dan modal verben bagaimana cara membikinnya ya. Oke, ini sudah ya, saya lewat. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 9, minor wonong. Minor wonong itu apa sih? Berbicara tentang minor wonong, dasar kita berbicara tentang yang namanya adalah hunian. Oke. Nah, ketika kita berbicara tentang yang namanya hunian, maka kita akan berbicara tentang bagian atau denah rumah. Maka kamu lihat di sini ada beberapa ruangan dalam bahasa Jerman. Das Bad yang artinya adalah tempat mandi, di toilet yang artinya adalah ada toilet, der Flur itu kayak lorong gitu ya. Di Küche, dapur, das Wohnzimmer yaitu adalah sofa, Wohnzimmer ruang tamu, Schlafzimmer adalah artinya adalah ruang tidur, Kinderzimmer adalah artinya ruang anak, dan der Balkon. Juga ada Arbeitszimmer. Nah, pertama kita punya denah di sini, dan di sini kita juga punya furniture-nya dalam bahasa Jerman. Saya ingin kamu coba kelompokkan was is die Sachen in welchem Raum. Jadi benda-benda apa yang ada di ruang mana? Contoh, der Herd. Herd itu apa sih? Kompor. Der Herd und die Kaffeemaschine sind in der Küche dan lain sebagainya. Oke? Bisa? Iya, iya, Ya. Kak. Jangan lupa perhatikan artikelnya dan juga to-be-nya. Serta kalau di berarti ini dengan datif ya. Nanti kamu coba kelompokkan. Gitu ya. Ya. Tadi misalnya contohnya adalah der Herd und die Kaffeemaschine sind in der Küche. Kenapa in der Küche? Karena di. Küche kan feminin jadinya der ya. Yuk, coba perhatikan ya.
Ya, Kak. Saya baru buat 3 kalimat, Prof. Saya ambil dari satu-satu itu nggak apa-apa, Prof. Dari ruang tamu satu, itu satu. Kalau bisa sih banyak ya, biar sambil Iya. nulis kalimat. Oh ya, oke. Siap, Prof.
Apakah sudah? Ya, Frau. Yuk. Der Haar, sorry, maaf. Der Herd und der Kühlschrank sind in der Küche. In der Küche dan Ja. Die Spülmaschine und der Kühlschrank sind in der Küche. lalu Der Fernseher und das Sofa sind im Wohnzimmer. Der Stuhl und der Tisch sind in der Küche. oke. Der Sessel und das Sofa sind im Wohnzimmer. Hmm, Der Schrank und der Herd und die Spiele sind in der Küche. mhm, Das Regal und der Herd sind in der Küche. mhm. Die Kaffeemaschine und der Wasserkocher stehen auf der Arbeitsplatte. Good. Ya, baru itu saja. Oke, sekarang coba kita berpindah dulu ke bagian ubungsbu. Di ubungsbu kamu lihat di bagian pertama, ini kan sudah dikasih adalah gambarnya. Coba kita bikin artikelnya. Der, di, atau das nomor 1 sampai 15. Lalu kamu kelompokin. Ordnen Sie dan hier die Wörter aus 1a in die Tabelle. Ergänzen Sie in die Plural. Jadi kalau udah dapat artikelnya, contohnya serang. Oh, serang kita masukin kemana nih? Oh, serang itu adalah untuk H ya. Der serang. Ketemu nih, artikelnya adalah der. Maka kamu bikin juga dalam bentuk pluralnya. Jadi apa nih? Oh, pluralnya adalah die Schränke. Gitu ya. Oke? Bisa? Ya, Frau. Ya, Frau. Paham kan? Bisa, Frau. Nah, sekarang Ya, Frau. bagian C-nya juga. Tadi kan kita udah kenal nama-nama ruang ya. Coba kamu tebak nomor A sampai D ini nama ruangnya apa dalam bahasa Jerman? Oh, siap, Frau. Ya. Siap, siap, Frau.
Sudah? Was pas zusammen ordnen sie zu. Eins Schrank gambar H. Mhm. Tepik gambar G. Mhm. Komputer C. Spoelmesin K. Mhm. Lamp N. Mhm. Wasmachine I. Mhm. Regal F. Mhm. Herd J. J. Bed A. Stoel B. Koelkraan E. Mhm. Sessel O. Wiel M. Sofa D. Tis Tis L. Mhm. B. Ordnen Sie die Wörter aus ein A in die Tabelle und ergänzen Sie den Plural. Arbeiten Sie mit dem Wörterbuch. Der Schranke, der Tepike, Di der Kom, Stepi. der Teppich, ja, der Teppiche, der Computer, der Herd, der Stuhl, der Kühlschrank, der Sessel, der Tisch, das, das Bett, das Regel, das Sofa, die, die, die Spülmaschine, die Lampe, die Waschmaschine. Mhm. C. Wie heißen die Zimmer? Welche Zimmer fällt? Notieren Sie. A. Das Badezimmerbad. B. Das Wohnzimmer. C. Das Schlafzimmer. Mhm. D. Das Arbeitszimmer. Mhm. E. Das Kinderzimmer. Mhm. F. Kosong di kuhe. F itu bikin sendiri gitu ya. Ya. Oke. Nah, kita akan bahas apa sih di materi ini? Pertama, untuk materi ini kita akan bahas yang namanya adalah adjektif. Wir haben dann hier auch über die Runus und so, was ist das? Die Räume, ruang-ruangannya, möbel, furniturnya. Kita udah bahas. Tapi, ketika kita bahas yang namanya hunian, kita akan menjelaskan tentang sifatnya. Apakah hunian itu bagus, mahal, murah, dan lain sebagainya. Dalam menunjukkan adjektif atau kata sifat, kita menggunakan sein atau to be. Contoh di kotak tiga, die Wohnung ist teuer, artinya adalah rumah itu mahal. Die Wohnung ist nicht billig, artinya rumahnya tidak murah. Die Wohnung ist sehr teuer, artinya adalah rumahnya sangat mahal. Die Wohnung ist zu teuer, artinya rumahnya terlalu mahal. Oke? Nah, sekarang kita akan coba untuk mempraktekkan ini. Kamu lihat di bagian 3A.
3A ini adalah informasi dari Carla dan, oh jangan, 3A saya lewat dulu karena harus pakai audio. Kita nggak akan sempat untuk audio, bakalan kepotong. Saya minta kita lihat ke Ubungsbu dulu di bagian nomor 2 dan 3AB. 2, wir haben die Kommentare im Forum. Jadi ada komentar tentang rumah, tentang perpindahannya dari orang A sampai D. Kira-kira kalau kamu pasangkan nomor A sampai D ini pas welchen Personen. Pas dengan yang mana dari nomor 1 sampai 4 ini? Jadi dipasangkan dari A sampai D ke 1 sampai 4. Yang pertama. Yang kedua, wir haben dann hier auch die Geschichte über eine Wohnung. Cerita tentang sebuah rumah. Dia mau menceritakan keadaan rumahnya. Tapi masih kosong untuk adjektifnya. Saya minta kamu untuk bantu mengisi adjektif mana yang tepat untuk mengisi keadaan rumah tersebut. Itu bagian A. Dan bagian B, wir haben dann hier die Anzeige atau iklan über eine Wohnung. Di sini ada keterangannya, ada berapa besarnya, rumahnya, di mana harganya, dan lain sebagainya. Yang tugas kamu adalah mengidentifikasi keterangan yang ada di dalam Anzeige atau iklan tersebut ke dalam kotak atau nomor 1 sampai 5 data yang diberikan. Oke? Bisa? Oke, Prof. Oke, Bisa, 2, Prof. 3A, 3B. Kita pause dulu 10 menit, 20.16 kita ketemu lagi ya. Oke.